Ya, halo, selamat sore Sobat Indis. Jadi, seperti biasa, kali ini saya akan membagikan watchlist saham-saham yang menarik untuk dipantau keesokan harinya, tanggal 27 Oktober 2021. Nah, sebelum saya lanjutkan ke watchlist, happy cuan ya bagi yang menonton video kemarin dan hari Senin, seperti Agro, kemudian ST, dan juga Arka. Jadi, happy cuan buat yang nonton dan juga membelinya. Nah, lalu di sini seperti biasa trader indie menggunakan 7 indikator moving average, yaitu moving average 5, 20, 60, 120, 200, dan juga eksponensial 9 dan 41. Jadi untuk sobat indie sekalian yang belum memasang indikator teknikal yang biasa kami gunakan, untuk dapat segera dipasang karena memang penggunaan indikator moving average ini termasuk mudah ya, karena kita jadikan sebagai support dan resistennya. Seperti itu, lanjut ke saham pertama yang menarik untuk dipantau keesokan harinya, yaitu MARI atau Mahaka Radio. Kenapa MARI saya jadikan watchlist? Dikarenakan hari ini MARI reject MA5 dan juga EMA9. Nah, enaknya MARI adalah jarak MA5, EMA9, dan juga EMA20-nya itu dekat-dekat semua. Jadinya kita bisa antri nih untuk best price-nya mulai dari harga 465 sampai harga closing saat ini, 478. Dan kalau kita lihat, MARI nggak mau turun di bawah MA120-nya atau garis warna ungu ini. Jadi kalau semisal nanti ternyata MARI closing-nya breakdown di bawah MA20 atau di bawah 467 ini, kita langsung cut loss aja, kemudian kita coba antri di MA120-nya atau di harga 417-nya dengan harapan dia bakal mantul seperti tanggal 12 Oktober, kemudian 14 Oktober. Seperti itu. Lalu MARI ini hanya bisa dijadikan daily aja ya, harian, dengan target profit minimal 3%. Seperti itu. Kalau untuk swing saya rasa kurang cocok karena pergerakan MARI ini sangat liar ya. Dan mengingat hari ini saudaranya MARI yaitu ABA itu naik tinggi berturut-turut, sedangkan MARI-nya hanya sedikit-sedikit. Jadi harapannya dengan hari ini naik tinggi ABA-nya, kemungkinan MARI-nya besok yang baru naik tinggi. Semoga seperti itu. Jadi untuk area belinya saya ulangi lagi, mulai dari harga 468 sampai 478. Untuk target profitnya minimal 3%, hanya untuk dijadikan harian saja. Seperti itu, karena kalau kita lihat resistnya nih, atau garis warna birunya, EMA41-nya tanggal 7 Oktober, kemudian 21 Oktober, kan nggak pernah bisa di breakout tuh, 22 Oktober, 25 Oktober. Nah, hari ini, garis eksponensial 41-nya atau garis warna birunya, sudah mendekati garis warna merahnya, moving average 5-nya. Jadi, garis warna hitamnya. Jadi, semoga garis warna hitamnya ini memotong ke atas garis warna birunya. Semoga seperti itu. Baik, lanjut ke saham berikutnya yaitu ada LUCK atau LAK. LAK ini juga bandarnya liar ya, dan harus main cepat. Nah, di sini kalau kita lihat, kenapa saya masukin watchlist? Dikarenakan hari ini dia reject EMA 9-nya atau garis warna oranyenya, yang selalu dijadikan titik pantulannya dia ya, seperti tanggal ini nih. Di sini tanggal 24 September sampai 11 Oktober, garis warna oranye selalu dijadikan resist. Ketika di breakout tanggal 12 Oktober, EMA9 atau garis warna oranyenya yang dijadikan support. Dan 19 Oktober ketika dia reject garis warna oranye, kemudian besoknya naik tuh membentuk ekor atas tinggi. Tapi closingnya reject lagi, besoknya naik lagi, tinggi lagi ekornya. Seperti itu. Jadi harapannya dengan hari ini dia reject garis warna oranye atau eksponensial 9-nya, besok bisa naik tinggi. Untuk LAK ini bisa dijadikan harian dan juga scalping ya. Kalau harian minimal target profit 3%, kalau scalping minimal target profit 2%. Jadi bebas terserah kalian, yang penting LAK ini ketika kalian membelinya harus benar-benar dijaga ketat karena pergerakan bandarnya sangat liar. Lalu untuk area belinya, kalian bisa antri mulai dari harga 224 sampai closing saat ini yaitu di 228. Dan untuk cut loss-nya, ketika dia closing breakdown dari garis warna oranyenya. Jadi ketika closingnya 224, 222, nah itu langsung kalian cut loss aja.
Seperti itu ya untuk LAK. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MPPA. MPPA saya jadikan watchlist dikarenakan hari ini dia reject MA5-nya. Kalau kita lihat MPPA selalu kehalang garis warna oranye-nya ya atau MA9-nya dari mulai 29 September sampai sekarang. Dan kalau kita lihat secara minor trennya ini lagi naik. Kok bisa lagi naik? Karena tanggal 21 Oktober dia nge-breakout MA5-nya. Kemudian 22 Oktober berada di atas MA5-nya. Dan hari ini masih berada di atas MA5-nya dan hari ini di reject. Jadi harapannya dengan kita dapat antrian di harga 610 sampai 65 6 berapa nih? 610 sampai 615 bisa dijadikan swing dan juga harian seperti itu. Bisa lanjut breakout karena memang MPPA ini mempunyai gap yang belum ditutup. Saya gambar dulu gapnya. Itu ada beberapa gap yang belum ketutup. Bagi yang belum tahu atau bagi yang baru menonton, gap itu adalah ibarat sebuah utang yang harus dibayar. Tapi bayarnya nggak tahu kapan, bebas terserah bandarnya. Jadi bisa gap itu ditutup dalam waktu bulanan, bisa harian, atau bahkan bisa tahunan juga bisa ditutup. Jadi terserah aja bandarnya mau nutup kapan. Seperti itu. Jadi gap pertama PPI-nya ada di 750. Kemudian gap kedua ada di 870. Gap ketiga ada di 925. Seperti itu. Jadi MPPA ini best price-nya kita antri di harga 610 sampai 615. Dan kalau closing di bawah 610 kita langsung cut loss aja. Karena kalau kita lihat ketika dia nanti breakdown MA5 seperti tanggal 29 September nih, ini udah jelas nih breakdown MA5. Kemudian dia turun terus, downtrend parah. Dan takutnya jika besok misalnya nih kalian tetap ngeyel, tetap ngehold. Semisal dia udah breakdown tapi kalian tetap ngehold, takutnya dia bakal turun lebih dalam lagi. Jadi seperti yang saya bilang berulang-ulang, mending minus 0, beberapa persen daripada minus puluhan persen. Daripada nyangkut terlalu dalam. Seperti itu untuk FPPA. Dan untuk target profitnya bisa dijadikan harian dengan target profit minimal 3% dan juga bisa dijadikan swing dengan target profit minimal 3 sampai 10%. Untuk target profit terjauhnya ya ada di nutup gap ini. Yang pertama 750, kedua 865 dan yang ketiga ada di 925. Dan yang perlu saya ingatkan ketika sebuah saham sudah menutup gap yang pertama misalnya dia sudah menutup gap di 750. Nah, itu kalian langsung jual dulu, jual bertahap, jangan di hold lama-lama sampai saya nggak mau bang jual, saya maunya jual sampai 900. Jangan seperti itu karena kalau sudah nutup gap yang pertama biasanya saham itu akan lemes atau akan turun. Jadi entah turunnya itu di hari itu juga atau keesokan harinya. Ya ibarat kita seperti membayar utang, misalnya nih kita punya utang di 3 orang. Kita sudah membayar utang di 1 orang ini, kan uang kita pasti habis. Kita harus menabung dulu, cooling down dulu, baru kita membayar utang di orang yang berikutnya. Seperti itu ibarat gap itu. Jadi begitu ya untuk MPPA. Lanjut ke saham berikutnya yaitu SMRA. SMRA saya jadikan watchlist dikarenakan hari ini dia reject MA20 dan harapannya dia bisa lanjut naik ya, dan ini benar-benar ketat banget karena ketika dia reject MA20 seperti tanggal 27 Agustus ini dia sempat breakdown MA20 tapi ternyata ngeprank besoknya naik begitu. Dan kalau kita lihat yang selalu jadi titik pantulnya itu sebenarnya MA60-nya atau yang garis warna hijau ini tanggal 23 Agustus sampai 31 Agustus kan menjadi resist. Kemudian ketika di breakout tanggal 1 September dia langsung naik tinggi. Kemudian turun lagi menyentuh MA60 lagi, naik lagi seperti itu. Jadi untuk historis MA20-nya ini sebenarnya hanya sedikit. Seperti tanggal 3 September nih dia sempat turun menyentuh MA20 kemudian ternyata closing dibawa naik. Jadi dengan historis yang walaupun sedikit tetap bisa naik lah. Contohnya seperti hari ini kan ada ST. ST juga reject MA60, historisnya sedikit. Jarang banget dia reject MA60, tapi ternyata hari ini beneran naik. Ya semoga SMRA juga bisa terjadi seperti itu. Dia jarang banget reject MA20, tapi mari kita coba dengan antri di harga 900 sampai 915. Untuk target profitnya bisa dijadikan harian dengan target profit minimal 3% dan juga bisa dijadikan swing dengan target profit minimal 3 sampai 10%.
Untuk batas cut loss-nya ketika closing di bawah 900 berapa nih? 908 langsung cut loss saja. Jadi semisal closingnya 905 langsung cut loss. Dan kita bisa antri nanti kalau dia sudah menyentuh MA60-nya. Seperti itu. Kalau semisal breakdown MA20 ya, kita bisa langsung antri di MA60-nya atau di harga 840. Dengan memanfaatkan semoga terjadi pantulan-pantulan nih, seperti tanggal 21 September, kemudian 29 September. Seperti itu ya untuk SMRA. Lanjut ke saham berikutnya yaitu UVCR atau Ultra Voucher-nya, saham yang baru IPO. Nah, UVCR kenapa saya jadikan watchlist? Dikarenakan hari ini dia reject MA20 dan reject EMA9. Dan kalau kita lihat dia pas banget 21 Oktober nih dia reject MA60 yang baru terbentuk tuh. Jadi MA60-nya baru terbentuk 4 hari mulai dari tanggal 21 Oktober sampai sekarang. Jadi sama halnya seperti tadi nih, seperti SMRA yang jadi titik pantulnya yaitu MA60-nya. Dan sama-sama hari ini dia reject MA20 tuh SMRA dengan UVCR. Jadi untuk UVCR ini kita bisa antri mulai dari harga 580 sampai 595. Untuk target profitnya dijadikan harian aja ya, minimal 3%. Kalau untuk swing saya rasa kurang cocok. Dan untuk cut loss-nya ketika dia breakdown MA20. Jadi ketika dia closing di bawah 580, langsung cut loss aja. Dan kalau kita lihat nih kenapa saya jadikan watchlist, dikarenakan pergerakan MA5-nya dan EMA9-nya sudah menukik ke atas. Kalau kita lihat dia menukik ke atas. Jadi harapannya EMA9 ini atau garis warna oranye dia menggolden cross atau memotong ke atas MA20-nya. Harapannya bisa seperti itu. Dan kalau semisal nanti beneran terjadi, ya bisa kita jadikan swing. Tapi untuk sementara ini kita jadikan harian dulu dengan target profit minimal 3%. Area belinya 580 sampai 595 dan cut loss-nya kalau closing di bawah 580. Kalau semisal nanti closingnya di bawah 580, kita bisa antri di MA60-nya lagi nih di 525. Jadi sama halnya seperti SMRA tadi, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, yang terakhir yaitu ada Lucy. Lucy ini baru IPO juga sama seperti UVCR. Nah, Lucy ini kenapa saya jadikan watchlist? Dikarenakan, nah, Lucy MA60-nya semakin deket tuh. Dan kalau kita lihat kemarin tanggal 25 Oktober, dia sempat menyentuh MA60 tapi dia nggak mau jebol di bawah MA60. Jadi MA60 ini seperti titik pantulnya sama halnya seperti SMRA dan juga UVCR tadi. Nah, lalu untuk Lucy ini kita bisa antri mulai dari harga 49 sampai 50. Dan berhubung Lucy ini saham akselerasi, jadi dia arahnya itu hanya 10% saja. Seperti itu. Dan Lucy ini ya satu tik itu kenaikan harga ke 51 atau ke 52 itu udah lumayan banget. Jadi dengan kita antri di 49 sampai 50, kita bisa jadikan Lucy ini sebagai harian ya dengan target profit minimal 3%. Sama halnya seperti UVCR, saya rasa kurang cocok untuk dijadikan swing karena memang kurangnya historis saja. Dan untuk Lucy ini bakal cocok untuk dijadikan swing ketika MA20 ini berhasil di breakout. Karena kalau kita lihat MA20 atau garis warna merahnya selalu jadi resist kuatnya. Seperti tanggal 15 Oktober nih dia sempat naik menembus MA20 tapi yang terjadi closingnya lemes. Kemudian 18 Oktober closingnya lemes lagi, sempat naik ke MA20. Jadi ya ketika dia nanti breakout MA20 baru bisa kita jadikan swing. Selama dia belum breakout MA20 hanya bisa kita jadikan harian saja. Nah, untuk titik cut loss-nya ketika Lucy ini breakdown dari 49. Karena kalau kita lihat MA60 ini udah menjadi support yang terakhir tuh. Belum ada garis moving average apa-apa di bawahnya. Jadi ketika nanti closingnya 48 ya langsung kita cut loss aja karena takutnya dia bakal turun lebih dalam lagi. Nah, Lucy ini kan ada gap tuh, tapi yang perlu diingat berhubung ini saham IPO, jadi kita masih belum tahu historisnya apakah gapnya itu bakal ketutup apa enggak. Walaupun sebenarnya udah ada historis nih bulan Mei dia sempat nutup gap nih 2 gap sekaligus, tapi saya rasa itu kurang cocok ya untuk saham IPO karena menurut saya dia bakal bagus ketika historis nutup gapnya itu udah sekitar 3 sampai 4 kali. Berarti bandarnya sudah dipastikan kalau pasti bisa bayar utang. Seperti itulah ibaratnya.
Jadi begitu ya untuk Lucy ya, hanya cocok dijadikan harian saja, target profit minimal 3%, antri mulai dari harga 49 sampai 50, dan cut loss kalau closing di bawah 49. Jadi saya ulangi lagi untuk watchlist saham yang menarik untuk dipantau keesokan harinya. Yang pertama ada Mari, kemudian LAK, kemudian MPPA, kemudian SMRA, kemudian UVCR, dan yang terakhir ada Lucy atau LUCY. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belum bergabung menjadi member premium trader Indi, semoga bisa segera bergabung dengan biaya hanya 100.000 per bulan saja. Kalian bisa mendapatkan rekomendasi harian, entah itu pagi dan juga sore, rekomendasi swing, dan juga scalping kalau marketnya memungkinkan. Dan yang pasti kalian mendapatkan market report dan juga akses bot chart yang yang sinyalnya bagus lah, bisa trader ini bangga-banggakan akses vouchernya, bisa kalian manfaatkan juga. Seperti itu. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video trader indie lainnya. Terima kasih Sobat Indie sekalian, selamat sore.